Bagaimana caranya kita bisa meniru iman wanita Venesia itu? Seperti wanita itu, kita harus mengenali dan mengikuti orang-orang yang Yehua pilih. Mereka disebutkan di Matius 24 ayat 45. Yesus menubuatkan bahwa budak yang setia dan bijaksana akan menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Tidak banyak orang Kristen yang mengetahui ajaran saksi-saksi Yehua yang sebenarnya. Pada umumnya, orang Kristen hanya mendengar atau diberi informasi bahwa ajaran saksi Yehua itu sesat. Sesat karena menolak doktrin Tritunggal, tidak percaya neraka sebagai tempat penyiksaan kekal, dan lain-lainnya. Meskipun itu benar, tetapi kesesatan ajaran saksi Yehua lebih dari itu. Yang tidak banyak diketahui orang, adalah dunia, dan kehidupan saksi-saksi Yehua berputar pada poros konsep hamba yang setia dan bijaksana. Ajaran utama saksi Yehua ini, jarang diketahui oleh orang Kristen. Saat ini, hamba yang setia ini diwujudkan dalam sosok 8 orang ini. 8 orang ini mengaku juga sebagai badan pimpinan, yaitu pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehua. Meskipun apa yang saya akan sampaikan akan ditolak oleh saksi Yehua, tetapi faktanya, berdasarkan sejarah yang disampaikan di dalam literatur terbitan Lembaga Menara Pengawal, hamba yang setia ini sebenarnya adalah Nabi Allah. Saksi Yehua menolak hamba yang setia sebagai Nabi Allah karena, pertama, saksi Yehua itu kurang memahami sejarah Menara Pengawal. Kedua, Menara Pengawal sendiri dalam publikasi-publikasi terbarunya, menolak disebut sebagai Nabi, dan berusaha mengaburkannya. Mengapa menolak? Karena saksi Yehua juga terkenal dengan nubuatan kiamat palsunya. Nah, jika saksi Yehua mengaku sebagai nabi, maka secara otomatis pula, saksi-saksi Yehua akan disebut sebagai nabi palsu. Tentunya, sebutan nabi palsu adalah hal yang buruk, bukan? Jika Anda ingin mengetahui pengakuan saksi Yehua sebagai nabi, silakan saksikan video nomor 144 untuk membuktikannya. Dan saksikan juga video nomor 143 untuk menyaksikan pengakuan dari organisasi Menara Pengawal sendiri, yang pernah salah bernubuat kiamat. Video-video tersebut tersedia di kolom deskripsi. Apa itu konsep hamba yang setia dan bijaksana dalam ajaran saksi Yehua? Saksi-saksi Yehua percaya dan yakin 100% bahwa pemimpin tertinggi mereka ini, yaitu badan pimpinan, adalah golongan budak, atau hamba yang setia, dan bijaksana, yang Yesus nubuatkan berdasarkan Matius pasal 24 ayat 45, yang berbunyi, "Siapakah hamba yang setia, dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?" Mari kita dengar penjelasan dari asisten panitia penulisan, berikut ini. Coba pikirkan, bagaimana caranya kita bisa meniru iman wanita Venesia itu? Seperti wanita itu, kita harus mengenali dan mengikuti orang-orang yang Yehua pilih. Mereka disebutkan di Matius 24 ayat 45. Yesus menubuatkan bahwa budak yang setia dan bijaksana
akan menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Kenapa sekarang kita bisa yakin bahwa badan pimpinan adalah budak yang setia dan bijaksana? Menurut doktrin saksi Yehua, Yesus sudah memilih dan melantik golongan hamba yang setia ini pada tahun 1919 untuk memberikan makanan rohani kepada jutaan saksi-saksi Yehua. Nah, sebelum melanjutkan lebih jauh topik kita, saya ingin mengomentari sedikit tentang golongan budak ini sebagai nabi, di mana saksi-saksi Yehua akan menolak gagasan bahwa pemimpin mereka adalah nabi Allah. Tetapi coba kita renungkan baik-baik, dengan daya nalar, sambil bertanya sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin pemimpin saksi Yehua bukan nabi, jika mereka mengaku bahwa mereka telah menggenapi nubuatan Alkitab? Saya percaya bahwa orang yang berpikiran normal dan objektif pasti akan setuju bahwa pemimpin saksi Yehua adalah nabi Allah, karena mereka telah menggenapi nubuatan Alkitab. Semua sosok pribadi yang akan melayani sebagai hamba Allah dan kedatangannya dinubuatkan di Alkitab adalah nabi. Misalnya kedatangan Yohanes Pembaptis, yang akan kita bahas di poin berikutnya, dinubuatkan di kitab Maleakhi 3, ayat 1. Jadi, jika pemimpin saksi Yehua mengaku bahwa mereka adalah hamba Allah yang menggenapi nubuatan Alkitab, tetapi bukan nabi, ini ajaran yang tidak masuk akal. Apa ada hamba Allah yang dinubuatkan Alkitab kedatangannya, tetapi bukan nabi? Tidak ada. Dan memang jika kita pelajari doktrin saksi Yehua, banyak nubuatan-nubuatan Alkitab berpusat dan berporos kepada para pemimpin saksi-saksi Yehua. Misalnya, Charles Russell, pendiri organisasi ini, diakui sebagai utusan yang menggenapi di kitab Maleakhi 3, ayat 1 yang berbunyi, "Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Kita lihat dari publikasi terbitan Menara Pengawal berikut ini, yang mengatakan, tetapi, siapakah utusan lain yang disebutkan di bagian awal Maleakhi pasal 3 ayat 1? Tokoh nubuat ini tampil lebih dahulu, sebelum kehadiran Raja Mesias. Puluhan tahun sebelum 1914, adakah yang mengosongkan jalan bagi Raja Mesias? Kita akan menemukan jawabannya dalam publikasi ini, yang mengisahkan sejarah yang dramatis dari umat Yehua zaman modern. Sejarah ini berawal pada penghujung abad ke-19, ketika sekelompok kecil orang-orang yang tulus tampil sebagai satu-satunya golongan Kristen sejati di tengah ladang kepalsuan. Kelompok itu akhirnya dikenal sebagai siswa-siswa Alkitab. Orang-orang yang menjalankan kepemimpinan kala itu, Charles T. Russell dan rekan-rekan dekatnya, memang bertindak sebagai utusan yang dinubuatkan itu. Apakah tafsiran pemimpin saksi Yehua itu sudah tepat dan akurat? Tentunya tidak. Niet. Hanya orang yang mengalami gejala gangguan jiwa waham atau delusi mampu menciptakan doktrin yang maha sesat dan tidak masuk akal itu. Mengapa demikian? Pertama, karena ajaran itu menentang perkataan Tuhan Yesus di Lukas pasal 7, ayat 24-28, di mana Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, berikut ini. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Mari kita perhatikan konteks secara utuh. Siapa utusan yang diutus itu?
bisa dilihat di ayat 24, yang begitu jelas menyatakan perkataan Tuhan Yesus sendiri, yaitu, Yesus merujuk kepada Yohanes, yang menjadi utusannya, yang mendahului, dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Kedua, ajaran saksi Yehova masa kini, bertentangan dengan ajaran menara pengawal sendiri, yaitu ajaran yang dulu. Dulu saksi Yehova mengajarkan bahwa utusan itu adalah Yohanes. Mari kita lihat dari publikasi terbitan Menara Pengawal, berikut ini. Sebagaimana tercatat dalam Maleaki pasal 3, ayat 1, Yehova yang berbala tentara berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Pada waktu berbicara di bawah ilham, Zakaria yang lanjut usia, menunjukkan bahwa ini digenapi dalam diri putranya, Yohanes Pembaptis. Kristus Yesus membenarkan, dan juga menyatakan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yohanes telah diutus, sebagaimana dinubuatkan oleh Maleaki guna mempersiapkan jalan. Mari kita renungkan sejenak ajaran super ajaib saksi-saksi Yehova ini, dan sekaligus juga membongkar dusta organisasi saksi Yehova yang mengaku Yesus telah melantik dan mengarahkan badan pimpinan saksi-saksi Yehova. Bagi Anda seorang Kristen yang baru berkunjung di channel ini, tentunya sekarang tahu bahwa betapa sesatnya ajaran saksi Yehova yang bisa berubah-ubah itu. Perubahan ajaran membuktikan satu hal, yaitu pengakuan pemimpin saksi Yehova telah menggenapi perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25, ayat 45, adalah dusta dan tipu-tipu agama. Mengapa semuanya itu adalah dusta dan tipuan atas nama agama Kristen? Logikanya sangat sederhana, yaitu pertama, jika Tuhan Yesus sungguh telah memilih pemimpin saksi Yehova, maka mustahil ajarannya bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus, yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Jika ajaran saksi Yehova mengandung kebenaran, maka tidak akan berubah-ubah, karena yang namanya kebenaran tidak akan pernah berubah. Saksikan video nomor 147 yang mengulas tentang ajaran yang berubah-ubah ini. Kedua, ajaran saksi Yehova sangat jelas merupakan doktrin buatan manusia, tetapi diklaim bersumber dari Allah sendiri. Ajarannya yang berkontradiksi adalah bukti bahwa ajaran saksi Yehova tidak layak dipercaya keakuratannya. Bersediakah Anda mempercayai dan menggantungkan kehidupan kekal Anda kepada ajaran saksi Yehova itu? Mungkin Anda sebagai orang Kristen berkata, jika ajaran saksi Yehova begitu sesat, maka saksi Yehova yang menyaksikan channel ini akan bertobat, meninggalkan agama palsu ini, dan keluar dari keanggotaan Menara Pengawal. Nah, ini masalahnya yang perlu diketahui oleh setiap orang Kristen, yaitu organisasi Menara Pengawal bukanlah sebuah gerakan agama Kristen, tetapi sebuah kultus berkedok agama Kristen. Saksi Yehova sangat sulit bertobat, apalagi keluar dari Menara Pengawal. Mengapa? Ada 3 harga yang mahal, yang wajib dibayar oleh setiap saksi Yehova, yang ingin keluar dan meninggalkan agama palsu ini. Kita sebagai orang Kristen, bisa dengan bebas keluar dari keanggotaan sebuah gereja, jika menemukan kesesatan ajaran sebuah denominasi Kristen. Tetapi, kebebasan untuk berpindah tempat ibadah, tidak dimiliki oleh saksi-saksi Yehova. Setiap saksi Yehova adalah budak organisasi ini. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kebebasan. Kebebasan berpindah agama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan lainnya, yang merupakan hak azazi manusia, tidak dimiliki oleh saksi Yehova. Dan jika ada saksi Yehova ingin keluar, maka ada 3 harga yang mahal yang mereka harus bayar. Silahkan Anda saksikan video nomor 123 untuk jawabannya. Jadi, yang paling mudah bagi Anda
adalah berbagi atau share channel ini kepada saudara Kristen lainnya, khususnya sanak famili Anda, agar orang-orang yang Anda kasihi dapat terhindar dari penyesatan, jeratan, dan perangkap organisasi kultus berkedok agama Kristen ini. Hanya informasi yang benar dan tepat tentang apa organisasi ini sebenarnya bisa menghindarkan orang-orang yang kita sayangi terpikat dan terperangkap masuk ke dalam jeratan organisasi ini. Sekarang, kita membahas poin terakhir. Apakah Tuhan Yesus, saat berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana di Matius pasal 24 ayat 45-47, merupakan sebuah nubuatan, seperti yang saksi Yehua yakini, atau sebenarnya itu adalah sebuah perumpamaan? Nah, organisasi saksi Yehua biasanya merujuk Matius pasal 24, untuk membuktikan hamba yang setia itu adalah sebuah nubuatan. Tetapi, organisasi saksi Yehua mengabaikan Injil Lukas pasal 12 ayat 41-44, yang merupakan cerita paralel dari Matius pasal 24. Di Matius 24 digunakan istilah budak atau hamba yang setia dan bijaksana. Sedangkan di Lukas 12 menggunakan istilah pengurus yang setia, yang bijaksana. Mari kita bahas dari kitab suci terjemahan Dunia Baru, Alkitab milik saksi Yehua, berikut ini. Tuhan berkata, "Siapa sebenarnya pengurus yang setia, yang bijaksana, yang akan diangkat majikannya untuk mengurus para pelayan rumahnya, untuk terus memberi mereka cukup makanan pada waktu yang tepat? Bahagialah budak itu kalau saat majikannya datang, majikannya melihat dia sedang melakukan tugasnya. Aku memberitahu kalian dengan sebenarnya, majikannya akan menugasi dia untuk mengurus semua harta miliknya." Nah, kita bahas detail di bagian ini. Mari kita lihat penjelasan dari jw.org tentang Lukas pasal 12. Ayat 42-44, yang mengatakan, di Matius pasal 24, ayat 45, yang berisi catatan tentang perumpamaan yang sama. Pengurus ini disebut budak yang setia dan bijaksana. Apa artinya pernyataan itu? Yaitu, perumpamaan yang sama. Ini artinya Matius pasal 24, ayat 45, adalah perumpamaan, bukan sebuah nubuatan. Mengapa ayat tersebut sebenarnya sebuah perumpamaan? Karena Lukas pasal 12 ayat 41-44 adalah sebuah cerita yang paralel dengan Matius pasal 24 ayat 45-47. Dan karena keduanya adalah cerita paralel, maka keduanya adalah perumpamaan. Sangat aneh jika Lukas adalah perumpamaan, tetapi Matius adalah nubuatan. Bagaimana kita tahu Injil Lukas pasal 12 adalah sebuah perumpamaan? Kita lihat Injil Lukas ayat 41, yang mencatat reaksi para murid saat mendengar khotbah Tuhan Yesus. Dan para murid menanyakan kepada Tuhan Yesus pertanyaan. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apa perumpamaan ini hanya untuk kami, atau untuk orang lain juga?" Jadi, para murid waktu itu memahami khotbah Yesus sebagai sebuah perumpamaan, bukan sebuah nubuatan. Tetapi, organisasi Menara Pengawal sengaja menyelewengkan makna yang sebenarnya menjadi sebuah nubuatan. Mengapa organisasi Menara Pengawal menafsirkannya demikian? Di dalam psikologi kultus, ini disebut sebagai manipulasi mistis, yaitu suatu teknik untuk memanipulasi orang. Untuk mengetahui apa itu manipulasi mistis, saksikan video nomor 135 untuk bahasan detail. Apa itu manipulasi mistis? Link video itu ada di kolom deskripsi. Semua pemimpin kultus pasti membangun aura manipulasi mistis untuk memanipulasi pengikutnya. Misalnya, Jim Jones, orang yang bertanggung jawab mengajak pengikutnya
berjumlah 900-an, bunuh diri massal di Johnstown mengaku sebagai reinkarnasi Buddha dan Mesias. Joseph Smith, pendiri gereja Mormon, mengaku sebagai nabi, bertemu langsung dengan Yesus dan Allah Bapa. Atau David Koresh, dari kelompok Ranting Daud, yang mengajak puluhan pengikutnya berperang melawan aparat di Texas, mengaku sebagai Sang Mesias. Demikian juga pemimpin saksi-saksi Yehuwa. Organisasi ini sengaja memasukkan dirinya ke dalam nubuatan-nubuatan atau cerita-cerita Alkitab untuk menciptakan efek suatu manipulasi mistis seputar para pemimpin organisasi ini. Jangan lupa share channel ini. Tuhan Yesus memberkati.